Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai kita dalam acara Wasit Kekal berupa renungan firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, Rabu 20 November 2024, ditulis oleh rekan saya Pendeta Daniel Kristanto Gunawan dari GKI Coyudan Solo dengan judul Bertahan Sampai Akhir. Didasarkan pada Injil Markus pasal 13 ayat 9 sampai ayat 23. Dan yang jadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Markus 13 ayat yang ke-13. Mari berdoa sebelum kita membacanya. Bapa di sorga, tuntun kami dengan oleh Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti kehendak-Mu. Berikan kami kemampuan juga nanti untuk mengerjakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Markus 13 ayat 13, dengarkanlah firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Sahabat, sebuah tulisan yang terpajang di pojok sebuah ruangan doa berbunyi begini. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan tanpa badai, tetapi Ia berjanji akan meneguhkan kita untuk melewati badai itu. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa menjadi seorang Kristen tidak membuat kita terbebas dari pergumulan dan tantangan. Dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus sedang mengingatkan para murid bahwa akan ada tantangan dan penganiayaan terhadap mereka. Mengapa demikian? Sebab pada waktu itu menjadi Kristen sama saja murtad dari agama Yahudi yang memegang otoritas di masa itu. Meskipun demikian, Injil harus tetap dipersaksikan kepada semua orang. Inilah tugas panggilan setiap murid Yesus. Tantangan terberat adalah ketika mereka harus menghadapi pihak-pihak yang menentang, bahkan menghalangi para murid dalam memberitakan, dalam mewartakan Injil. Nah, Yesus meneguhkan mereka melalui pertolongan Roh Kudus yang menyertai dan membimbing mereka dalam mengabarkan Injil itu. Inilah yang menjadi kekuatan bagi para murid untuk bertahan sampai akhir. Sahabat, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul dalam kehidupan kita. Setialah mengabarkan Injil dan berpeganglah pada iman bahkan dalam situasi yang sesulit apapun. Berdoalah agar Roh Kudus terus menolong kita untuk setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kekuatan, keberanian untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan kami, meskipun banyak tantangan. Berikan kami kemampuan untuk bisa dengan arif merespon setiap tantangan yang ada. Dengan hikmat dari Allah lewat Roh Kudus, biarlah kami boleh mampu untuk mewartakan Injil dengan memperhatikan keadaan-keadaan sesama kami yang kepadanya Injil itu kami kabarkan, supaya dengan demikian Injil disambut dan diterima dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.